Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Tentu anak-anak sudah bangun pagi-pagi. Untuk apa? Untuk kebaktian sekolah minggu. Karena Tuhan tahu ya, anak-anak pasti rindu untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya, supaya ada kesegaran dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebelum kita mau masuk kebaktian lebih lanjut, mari kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di denjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Nah, anak-anak, sebelum masuk lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini
yang sangat indah buat kami anak-anak Tuhan. Karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami dapat kembali berbakti kepada Engkau. Walaupun kami berbakti di dalam rumah melalui online, tapi kami percaya Tuhan mengurapi kami. Dan Tuhan juga ada di antara kami masing-masing. Dan Tuhan juga bersama-sama dengan kami. Marilah Tuhan, sebelum kami mau memuji nama Tuhan, terlebih Tuhan Yesus mau mengampuni kesalahan kami, dosa-dosa kami. Sehingga kedatangan kami pada hari ini berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum masuk pujian lebih lanjut, Ibu akan bacakan dulu ya satu firman Tuhan yang sangat indah. Anak-anak baik mendengarkan dengan baik ya. Demikianlah firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Dan pada ayat ini mengatakan, yaitu kesimpulannya adalah kita sama-sama untuk bekerja di ladang Tuhan. Ya, sama-sama ya, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, mau pemuda, mau pemudi, mau tante, mau om, ya sama-sama kita mau bekerja hari ini, bekerja di ladang Tuhan, yaitu kita mau mengangkat pujian, menyembah Tuhan, ya supaya Tuhan senang. Ya, kita berdiri semua anak-anak yuk, berdiri ya, iya, semangat, ya semangat anak-anak. Nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Sekali lagi, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, ya, mau kakek-kakek, mau udah jadi nenek-nenek, tante, om, yang ada di rumah kita, ya, Tuhan mau supaya kita saling melayani, ya. Tidak ada lagi kakak adik yang berantem, ya, tapi dengan perbuatan mengasihi, dengan perbuatan hati kita juga lebih baik untuk sama-sama saling mengasihi, ya, dengan cara apa yang kita lakukan sehari-hari hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin anak-anak? Iya, puji Tuhan. Nah, lagu yang kedua, mari kita. Tapi anak-anak jangan duduk dulu ya, tetap berdiri, ya. Yang kedua kita nyanyikan kerja buat Tuhan. Oke?
Iya. Siap? Ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ayo anak-anak, semangat ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, di ladang Tuhan selalu manis. Serahkan diri ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, mungkin sudah capek berdiri sekarang. Persilakan duduk semuanya. Nah, kita mau tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya, anak-anak. Sudah bawa Alkitab masing-masing? Ya, siapin Alkitabnya supaya nanti tidak usah lagi ke sana kemari kalau sudah saatnya mau disampaikan. Jadi selalu standby setiap dengan Alkitabnya. Nah, untuk itu kita lebih sungguh-sungguh lagi mau fokus pada Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hatinya, siapkan telinga kita, dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Agar firman Tuhan nanti disampaikan kepada kita semuanya, kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber berkat buat kita semuanya. Kalau kita percaya Tuhan memberkati kita, baik di rumah, baik di mana saja, anak-anak juga dalam pelajaran, yang nggak tahu jadi tahu, ya, karena Roh Kudus membantu. Nah, itulah kalau kita dekat pada Tuhan, maka tidak ada yang sulit, ya. Tuhan membantu kita. Mari kita mau siapkan. Kita lipat tangan kita dan kita mau nyanyi satu pujian, ku mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengarkan firman Tuhan. Dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sungguh-sungguh aku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Halo, selamat pagi. Senang sekali ya. Hari ini kita bisa kembali bertemu untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Pasti sudah siap semua ya. Sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah sarapan juga. Dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya.
Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa belajar firman Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk benar-benar mengerti firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mendengar dengan sungguh-sungguh dan belajar tentang firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar dari Yusuf yang bisa kita baca tentang ceritanya di Alkitab, di kitab Kejadian. Untuk hari ini, ceritanya diambil dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai 26. Ceritanya terjadi ketika kelaparan yang sangat hebat terjadi di tanah Mesir. Coba kita mau mengerti dulu kelaparan itu seperti apa. Kalian pernah lapar? Lapar sekali. Ibu percaya kalian pernah merasa lapar. Betul? Kalau kita lapar, biasanya badannya lemas, kemudian mungkin ada yang pusing, kemudian ada juga perutnya yang sakit. Nah, di dalam Alkitab disebutkan di kitab Kejadian ini, pasal 47, ketika kelaparan ini terjadi sangat hebat. Berarti orang-orang yang di sana pada saat itu, para penduduknya, mereka sudah tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan di rumah mereka. Di Alkitab bahkan dituliskan mereka tidak punya makanan lagi sehingga mereka lemah lesu. Saja yang dilakukan Yusuf yang dapat membantu orang-orang yang saat itu sedang kelaparan. Menurut Alkitab disebutkan bahwa Yusuf pertama dia mengumpulkan semua uang dari orang-orang Mesir dan Kanaan yang saat itu sedang kelaparan supaya mereka bisa membantu kemudian selamatkan dan tapi setelah beberapa lama makanan mereka habis. Kemudian mereka datang lagi kepada Yusuf. Bagaimana supaya kami bisa makan? Sekali lagi Yusuf memberikan mereka cara untuk bisa mendapatkan bahan makan. Yusuf meminta mereka untuk menukar binatang-binatang ternak yang mereka miliki di rumah, kemudian mereka tukarkan dengan gandum supaya mereka bisa makan. Setelah sekian lama, ketika semua ternak mereka sudah habis, mereka sudah tidak mempunyai uang lagi, mereka datang lagi kepada Yusuf. Bagaimana supaya kami bisa makan? Dan Tuhan yang selalu menjaga Yusuf, dan Tuhan yang selalu memberikan hikmat kepada Yusuf untuk dapat membantu orang-orang yang sedang kelaparan itu, sehingga mereka bisa makan. Yusuf mendapatkan cara, yaitu dengan cara Yusuf dan Firaun pemerintah Mesir membeli tanah mereka, kemudian memberi mereka benih gandum. Benih gandum ini bisa ditanam di ladang mereka, di tanah mereka, dan akan tumbuh dan menjadi sumber makanan. Mereka semua sekeluarga. Keluarga yang sedang kelaparan ini diberikan benih gandum, kemudian ketika sudah tumbuh, itu akan menjadi sumber bahan makanan mereka. Nah, itu adalah cara-cara yang Tuhan berikan melalui Yusuf supaya membantu orang-orang yang saat itu sedang membutuhkan, yang saat itu sedang kelaparan. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah kalian sebagai anak-anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang sebentar lagi sudah naik kelas ya, yang akan naik kelas, apakah kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti kalian menjadi anak yang pintar? Jika sudah dewasa, kalian menjadi orang yang pintar. Dan dengan kepintaran dan kekreatifan kalian akan bisa menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Jadi saat ini karena kalian masih di sekolah, masih di usia sekolah, kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kalian harus mau belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti
tapi bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Supaya nanti ilmu yang kalian miliki bisa digunakan untuk menolong dan memberkati banyak orang. Kita baca ayat hafalan hari ini yang diambil dari Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi ya, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi, tetap rendah hati, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kamu apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami mau belajar seperti Yusuf yang tetap rendah hati, mau menolong orang lain, dan sungguh-sungguh berkarya, sungguh-sungguh bekerja untuk menolong orang lain. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami rajin belajar, supaya kami sungguh-sungguh mau belajar, karena kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya anak-anak kita akan memberikan persembahan. Anak-anak bisa memberikan, masukkan ke dalam amplop, dan nanti biar orang tua yang mengantarkan ke gereja, atau anak-anak orang tua bisa mentransfer lewat rekening yang di bawah sini. Oke, ya, mari kita siapin. Kita akan angkat satu pujian. Kita nyanyikan "Aku Diberkati". Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yo, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke. Sekarang mari kita mau berdoa untuk persembahan. Dan sekalian doa tutup. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang lihat kiri kanan ya. Dan tidak ada lagi yang bercanda. Tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberkati lebih jauh lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh melebar luaskan untuk kerajaan Allah. Ya Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu. Berkatilah juga para orang tua mereka masing-masing di dalam pekerjaannya. Berkati juga setiap pelajaran kami yang kami belajar setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur karena kami dapat memberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga sebentar lagi akan selesai kebaktian sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan juga yang selalu menyertai kami. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Finda juga boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Dan kami boleh menjadi seperti Yusuf, mengasihi saudara-saudara, mengasihi tetangga, mengasihi semua yang kami jumpai, supaya hati Tuhan senang, karena kami mau berubah, sebab kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Bapa di surga, biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Selesailah sekolah minggu, puji Tuhan, salam, salam, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan, salam, salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.